Bila kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui alur cerita dari film ini. Jadi, videonya dimulai. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa film ini tuh sangat berat dan memusingkan. Bahkan saat video ini saya rilis, saya masih memikirkan apakah yang saya katakan kepada kalian itu benar atau tidak. Jadi kalau berjalannya waktu ada penjelasan yang lebih konkret mengenai film Tenet ini, silakan drop penjelasan kalian di kolom komentar. Jadi, mari kita mulai. Film ini mengisahkan seorang pria kulit hitam yang hingga akhir film kita sebut sebagai protagonis. Dia adalah anggota CIA yang memiliki misi menyelamatkan seorang pejabat tinggi Amerika yang akan diculik oleh sekelompok teroris di National Opera House Kiev, Ukraina. Untuk menjalankan misinya itu, ia bergabung dengan pasukan khusus Rusia yang rupanya memiliki niatan yang sama, yakni menculik pejabat Amerika Serikat itu. Teroris kemudian menyerang opera tersebut. Si protagonis dan pasukan khusus Rusia itu kemudian menyamar sebagai ragu khusus Ukraina agar mereka bisa leluasa masuk ke dalam gedung opera. Terjadi baku tembak antara regu Rusia dan teroris, tapi si protagonis memilih berpisah dari regu Rusia agar ia bisa duluan menemukan si pejabat tinggi Amerika. Si protagonis berhasil menemukan si pejabat tinggi Amerika dan ia membawa si pejabat tinggi itu ke ruangan bawah tanah, kemudian menyuruhnya mengenakan pakaian regu khusus Ukraina agar bisa keluar dari opera dengan aman. Rupanya, alasan pejabat tinggi Amerika itu hendak diculik karena si pejabat tinggi Amerika memiliki 1 dari 9 artefak yang bisa menjadi kiamat bagi dunia. Kemudian salah satu rekannya si protagonis mengatakan kalau beberapa titik di opera sudah dipasangi bom dan akan meledak sekitar 3 menit lagi, yang akan membunuh seluruh orang yang ada di opera. Si protagonis langsung bergerak cepat dan mengambil semua bom yang terpasang. Saat si protagonis hendak mengambil bom terakhir, ia ditodong senjata oleh regu khusus Rusia yang mengetahui niat aslinya si protagonis. Tapi tiba-tiba, regu khusus Rusia itu kena tembakan yang seakan kembali ke masa lalu. Tembakan itu berasal dari orang yang tidak dikenal oleh si protagonis. Karena tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu, si protagonis lalu membawa semua bom itu dan melemparkannya ke lantai atas gedung opera yang kosong agar tidak membuat orang-orang di opera terbunuh. Bom itu meledak dan si protagonis bersama rekannya masuk ke dalam van. Namun sialnya, van yang mereka masuki rupanya van dari regu khusus Rusia. Si protagonis dan rekannya ditangkap dan dibawa ke area rel kereta. Di sana, si protagonis dipaksa membeberkan informasi yang ia ketahui tentang Amerika. Satu persatu gigi si protagonis dicabut, tapi si protagonis tetap tidak mau bicara apapun. Karena sudah tidak ada pilihan lagi untuk bisa keluar dari situ, si protagonis kemudian memakan pil racun agar ia mati saja deh dan tidak membeberkan informasi apapun pada pihak Rusia. Beberapa hari kemudian, si protagonis terbangun di sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar keluar dari Ukraina. Rupanya, pil yang dimakan oleh si protagonis bukan pil racun, tapi pil yang membuat si protagonis tak bernapas untuk beberapa saat hingga kemudian dianggap mati. Setelah misi penyelamatan pejabat tinggi Amerika itu, si protagonis keluar dari CIA. Tapi direktur CIA yang bersama dengan si protagonis tidak semerta-merta melepas si protagonis begitu saja. Ia memberikan satu misi khusus untuk si protagonis, yakni menghentikan ancaman perang yang akan terjadi antara Amerika versus Rusia. Terlebih dahulu, si direktur CIA mengirim si protagonis ke sebuah mercusuar di tengah laut untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya, karena si protagonis sudah dianggap meninggal dunia. Setelah beberapa bulan di mercusuar itu, si protagonis lalu dijemput dan dibawa ke sebuah laboratorium untuk bertemu dengan Laura. Laura kemudian menjelaskan tentang ancaman yang sedang dihadapi dunia, yang lebih berbahaya daripada nuklir, yakni ancaman dari waktu. Untuk demonstrasi, Laura menyuruh si protagonis menembak dengan pistol. Dan saat si protagonis melakukannya, pistol yang dipegang oleh si protagonis tidak menembakkan peluru, tapi menangkap peluru. Itu artinya, si protagonis baru saja kembali ke masa lalu. Si protagonis kemudian teringat bahwa ia pernah diselamatkan seseorang yang juga melakukan hal itu. Si protagonis meminta Laura melacak alat kiamat yang ia dapatkan dari si pejabat Amerika tempo hari, yang kemudian mengarahkan si protagonis ke Mumbai, India. Di Mumbai, ia menghubungi salah satu rekannya untuk bisa mengantarkannya ke Sanjay Singh, orang yang menurut si protagonis tahu tentang senjata pembunuh massal itu. Dari kenalannya itu, si protagonis selalu bertemu dengan Neil, seorang pria yang ahli dalam penyusupan.
Menurut Neil, untuk masuk ke tempatnya Sanjay Singh, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan masuk melalui atap gedung, dan mereka akan menggunakan zipline untuk bisa sampai ke sana. Si protagonis dan Neil masuk ke atap gedung dan mengalahkan satu persatu pengawalnya Sanjay Singh, hingga si protagonis bertemu langsung dengan Sanjay Singh. Sanjay Singh mengaku tidak tahu mengenai alat kiamat itu, tapi istrinya, yakni Priya, tahu. Priya menjelaskan kalau orang yang dimaksud oleh si protagonis bukan Sanjay, tapi Andrei Sator, seorang penjual senjata terkenal di Rusia. Priya juga menambahkan kalau selama ini ia dan Andrei bersama-sama sering menghubungi masa depan, entah menggunakan email, kartu kredit, bahkan pesan singkat. Tak berselang lama kepolisian datang, si protagonis dan Neil pun segera kabur dari situ. Setelah itu, si protagonis pergi ke London untuk bertemu dengan Sir Michael Crosby. Dari Sir Michael, si protagonis mendapatkan info cara mendekati Andrei Sator, yakni melalui istrinya, Catherine Barton. Andrei dan Kate berada di ujung tanduk pernikahan, dan Kate hanya bisa mengiyakan permintaan Andrei karena Andrei mendapatkan hak asuh dari anak mereka yang bernama Max. Sir Michael lalu memberikan lukisan Francesco Gallo pada si protagonis agar si protagonis bisa bertemu dengan Kate secara legal, sebab Kate bekerja sebagai pemerhati lukisan di London. Sir Michael menyuruh si protagonis menjual lukisan ini pada Kate dan mengatakan pada Kate bahwa ia mendapatkan lukisan ini dari Thomas Arepo. Sebelum bertemu langsung dengan Kate, si protagonis menyempatkan diri melihat Kate yang menjemput Max sepulang sekolah. Max itu anaknya Andrei dan Kate. Setelah itu, di museum, si protagonis bertemu dengan Kate dan memberikan lukisan Gallo itu padanya. Tapi Kate mengetahui kalau lukisan itu palsu. Si protagonis tidak terkejut karena dari awal ia juga tahu kalau lukisan itu palsu. Tapi itu adalah lukisan palsu yang sangat mirip. Kate lalu teringat kalau Andrei pernah membeli sebuah gudang seharga $9 juta di bandara Oslo untuk menaruh lukisan-lukisannya. Gudang itu dibangun dan diamankan oleh perusahaan bernama Freeport. Si protagonis heran kenapa gudang lukisan diamankan seketat itu, tapi Kate juga tidak tahu kenapa. Si protagonis kemudian menawarkan diri untuk menolong Kate bebas dari Andrei. Si protagonis hendak menembus pertahanan gudang itu untuk menunjukkan kesungguhannya, tapi belum sempat Kate memberi jawaban, pengawal pribadinya Andrei datang dan membawa Kate pergi. Si protagonis sendiri diserang oleh para pengawal itu, tapi si protagonis berhasil mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, si protagonis bertemu kembali dengan Kate yang sedang menjemput Max. Di situ, Kate mau si protagonis menolongnya dan dibantu Neil, si protagonis membangun rencana untuk menembus gudang itu. Mula-mula Neil datang ke gudang tersebut sebagai tamu yang ingin membeli salah satu lukisan. Tapi itu hanya kedok agar Neil bisa mengamati tingkat keamanan dari gudang itu. Rupanya di gudang itu terdapat gas beracun yang akan aktif otomatis bila mendeteksi penyusup. Di setiap pintu juga dipasangi kode keamanan sehingga perlu alat khusus untuk membobolnya. Neil merasa ada hal yang janggal pada gudang itu. Neil memberitahukan hal itu pada si protagonis dan kemudian memperkenalkannya pada Mahir. Neil menjelaskan rencana yang ia buat. Pertama, ia perlu Mahir menabrakkan pesawat ke gudang yang memicu gas beracunnya aktif. Si protagonis dan Neil akan membobol pintu-pintu itu sambil mereka terus-terusan menahan napas. Memang beresiko, tapi itulah pilihannya. Rencana pun dimulai. Mahir bersama seorang rekannya membajak sebuah pesawat yang mengangkut ratusan kilo emas. Sementara itu, si protagonis dan Neil masuk ke gudang lukisan sebagai tamu. Mahir kemudian membuat lubang di pesawat dan membuang semua emas itu sehingga perhatian polisi bisa dialihkan. Pesawat kemudian menabrak gudang dan memicu gas beracun aktif. Pemandu wisata yang bersama dengan si protagonis dan Neil segera kabur dari gudang dan meninggalkan si protagonis dan Neil terkurung dalam gudang. Si protagonis dan Neil lalu membobol semua pintu keamanannya satu persatu hingga mereka sampai ke sebuah ruangan misterius. Di ruangan itu, ada bekas tembakan yang tidak tahu berasal dari mana. Di ruangan itu juga ada sebuah alat aneh. Tiba-tiba dari alat itu muncul dua orang yang berseragam regu khusus menyerang si protagonis dan Neil. Neil mengejar salah satu dari mereka dan berhasil mencopot helmnya. Tapi saat melihat wajah asli orang itu, Neil langsung bergegas ke tempatnya si protagonis. Si protagonis sendiri bertarung mati-matian dengan orang misterius yang menyerangnya. Pertarungan mereka terpengaruh inversion, yakni kondisi di mana dua waktu berbeda saling bertemu. Si protagonis berhasil menyudutkan orang itu dan hendak membunuhnya, tapi dihalangi oleh Neil. Tiba-tiba orang itu tersedot baling-baling pesawat dan keluar dari gudang. Selepas itu, si protagonis kembali ke Mumbai untuk bertemu lagi dengan Priya. Priya menjelaskan kalau orang yang dilawan si protagonis adalah orang yang berasal dari masa depan, dan alat aneh yang mereka temukan di gudangnya Andrei adalah turnstile, alat yang membuat orang yang memasukinya bisa kembali ke masa lalu.
Perlu ditekankan kembali bahwa dalam film Tenet, kembali ke masa lalu tidak sama seperti kembali ke masa lalu yang diadopsi banyak film-film Hollywood, di mana karakternya langsung melompat ke suatu waktu di masa lalu, kayak misalnya film Avengers Endgame atau mungkin Terminator. Di film Tenet, yang dimaksud kembali ke masa lalu adalah kita harus melewati masa lalu yang diputar secara mundur, hingga sampai ke titik waktu yang kita inginkan. Paham? Oke, lanjut. Pria juga menjelaskan bahwa turnstile dibuat oleh orang-orang dari masa depan. Pria menyarankan cara lain untuk mendekati Andrei, yakni mencuri plutonium-241 yang diincar juga oleh regu khusus Rusia beberapa waktu lalu di National Opera House Kiev dan kini diamankan oleh kepolisian Ukraina. Dengan mencuri plutonium-241 itu, si protagonis dapat menarik perhatiannya Andrei. Si protagonis lalu bertemu Kat di Amalfi, Italia, dan meminta Kat untuk membawa dirinya bertemu dengan Andrei dan memperkenalkan si protagonis sebagai mantan sekretaris utama kedutaan Amerika untuk Riyadh. Kat melakukannya dan membawa si protagonis ke kapal pacarnya Andrei. Andrei tidak suka si protagonis dekat-dekat dengan istrinya dan mengancam akan membunuh si protagonis. Sebelum itu, si protagonis menjelaskan bahwa ia tahu banyak tentang plutonium-241 yang diincar Andrei dan berniat akan mencuri plutonium-241 itu untuk Andrei. Andrei lalu menyuruh si protagonis bertemu dengannya besok jam 8 pagi di dermaga untuk main balap perahu layar. Keesokan harinya, bersama dengan Kat, mereka berlomba dengan tim lain dalam pertandingan balap perahu layar. Di saat itu juga, si protagonis menjelaskan rencananya untuk mencuri plutonium-241 dari kepolisian Ukraina. Namun tiba-tiba, Kat memutus tali pengikatnya Andrei dan Andrei terlempar dari perahu layar. Mengetahui hal itu, si protagonis langsung bergerak cepat dan melompat menyelamatkan Andrei. Kat kesal karena si protagonis tidak membiarkan Andrei mati saja, tapi si protagonis meyakinkan bahwa ia masih membutuhkan informasi dari Andrei. Untuk jaga-jaga, si protagonis memberikan sebuah pistol pada Kat. Andrei lalu memanggil si protagonis ke ruangannya. Di situ, Andrei menceritakan masa lalunya yang pernah menemukan salah satu dari 9 artefak algoritma yang bila disatukan akan membuat satu dunia berjalan mundur. Algoritma itu adalah nama dari alat penghancur dunia. Lanjut. Andrei menemukan artefak itu terkubur di salah satu bangunan di Stars 12, kampung halamannya. Sejak saat itu, Andrei lalu terobsesi untuk mengumpulkan 9 artefak untuk dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, sebuah helikopter mendarat di kapal pesiarnya Andrei. Helikopter itu membawa emas-emasnya Andrei. Si protagonis yang penasaran lalu mengintip saat Andrei hendak menghitung kembali emas-emasnya. Tiba-tiba, ia ditangkap oleh Volkov, kepala bodyguardnya Andrei, dan dibawa menemui Andrei. Si protagonis meyakinkan Andrei bahwa ia hanya penasaran dengan seberapa besar bayaran yang akan ia terima dari pencurian plutonium-241 itu. Andrei lalu memberikan sebatang emas pada si protagonis sebagai DP dari pekerjaannya. Keesokan harinya, si protagonis bertemu dengan Nel di Tallinn, Ukraina, di mana mereka akan mencegat konvoi yang akan membawa plutonium-241. Di tempat lain, Andrei dan Kat juga pergi ke Tallinn. Di sana, Andrei membawa Kat ke sebuah gudang, di mana Andrei akan menyiksa Kat. Tapi Kat yang sudah menduga hal itu balik menodongkan pistol pada Andrei. Andrei berhasil merebut pistol itu dan terus menindangi Kat. Kembali ke si protagonis. Misi dimulai. Satu persatu kendaraan berukuran besar mulai mendekati konvoi dan menjempitnya. Kini konvoi sudah tidak bisa bergerak bebas. Regu yang membawa plutonium-241 juga tidak bisa menghubungi kantor pusat karena jaringan komunikasinya diputus. Si protagonis masuk ke truk yang membawa plutonium-241 dan dengan sedikit ledakan, si protagonis mencuri plutonium-241 dan kembali ke mobil bersama Neil. Saat mengecek kembali isi koper yang ia curi, rupanya isinya bukan plutonium-241, tapi satu dari 9 artefak algoritma. Tiba-tiba Andrei datang dan memaksa si protagonis melemparkan artefak yang baru dicurinya itu ke Andrei. Bila tidak, Andrei akan membunuh Kat. Dengan terpaksa, si protagonis melakukannya. Andrei lalu keluar dari mobil dan meninggalkan Kat di dalam mobil berkecepatan tinggi yang akan segera menabrak mobil lain. Dengan sigap, si protagonis langsung melompat ke mobilnya Kat dan menekan rem. Ketika mobilnya berhenti, anggotanya Andrei datang dan menculik si protagonis dan Kat. Si protagonis dan Kat dibawa ke turnstile. Andrei yang bersama Kat memaksa si protagonis memberitahu di mana artefak yang dicuri si protagonis berada. Karena sebelumnya, si protagonis melemparkan koper yang ternyata adalah koper yang kosong. Dengan terpaksa, si protagonis memberitahu lokasi artefak itu. Tiba-tiba, suatu regu misterius muncul dan menyelamatkan si protagonis. Semua anggotanya Andrei kabur melalui turnstile dan kembali ke masa lalu. Si protagonis lalu menyerang Nel dan bertanya, siapa regu misterius ini?
Pimpinan regu itu, yakni Ives, menjelaskan bahwa mereka adalah regu khusus yang menyeberangi masa depan ke masa lalu untuk menyelamatkan dunia. Di lain sisi, kondisinya Cat kritis karena sempat ditembak oleh Andre dan terancam meninggal dunia karena kehabisan darah. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Cat adalah membawa Cat ke masa lalu agar ia bisa segera dirawat dan dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya kemudian, kenapa mereka tidak membawa Cat langsung ke rumah sakit di masa sekarang? Kenapa harus kembali ke masa lalu? Karena berbahaya, sebab Andre akan tahu kalau Cat masih hidup dan akan kembali membunuhnya. Di saat itu juga, si protagonis mendapat ide untuk mencegah Andre yang sedang kembali ke masa lalu mendapatkan artefak algoritma dengan cara si protagonis berjalan di waktu yang sama dengan Andre. Semua terjadi adu mulut antara si protagonis dan Ives, karena akan sulit membawa si protagonis kembali ke masa sekarang, karena mereka harus menemukan turnstile lain. Si protagonis teringat kalau ada turnstile lain di Oslo. Ives lalu mengiyakan permintaan si protagonis dan membawanya kembali ke masa lalu. Si protagonis dipasangkan alat pernapasan khusus, karena oksigen di inversion, sebutan untuk dunia yang berjalan mundur, tidak baik untuk tubuh. Si protagonis segera menaiki mobil dan mengejar Andre. Si protagonis datang tepat saat si protagonis pada masa lalu hendak menyerahkan koper kosong pada Andre. Rupanya, si protagonis masa lalu melemparkan artefak ke dalam mobil yang dikendarai si protagonis masa sekarang. Andre mengetahui hal itu lalu menabrakkan mobilnya pada mobilnya si protagonis masa sekarang hingga mobil itu terguling-guling. Andre lalu mengambil artefak dari mobil itu dan membakar si protagonis masa sekarang. Protagonis masa sekarang yang kehabisan oksigen langsung pingsan. Rupanya, si protagonis masih hidup. Si protagonis siuman di suatu ruangan bersama Neil dan Cat, dan mereka sedang terbang ke Oslo. Sesampainya di Oslo, mereka langsung masuk ke gudang lukisannya Andre agar mereka bisa masuk ke turnstile. Si protagonis masa sekarang yang memakai pakaian tempur tidak menduga dorongan dari turbin pesawat yang menghempaskannya masuk ke dalam gudang, dan langsung bertarung dengan si protagonis dari masa lalu. Jadi, orang misterius yang menyerang si protagonis sebelumnya adalah si protagonis itu sendiri. Pertarungan berjalan mundur hingga akhirnya si protagonis sampai ke turnstile terlebih dahulu dan dikejar oleh Neil dari masa lalu. Neil dari masa lalu yang berhasil mencabut topengnya si protagonis masa sekarang langsung lari ke si protagonis masa lalu agar ia tidak membunuh si protagonis masa sekarang. Neil dan Cat masuk ke gudang saat si protagonis masa lalu dan Neil masa lalu masih sibuk membobol pintu gudang. Neil dan Cat berhasil sampai ke turnstile dan kembali ke masa lalu di mana si protagonis masa sekarang sudah menunggu mereka di ambulan dan kemudian segera membawa Cat ke rumah sakit. Si protagonis lalu pergi menemui pria, tepat sebelum pria bertemu dengan si protagonis masa lalu. Si protagonis menanyakan kenapa pria menyuruh si protagonis mencuri plutonium-241 yang padahal aslinya adalah artefak. Pria mengaku tidak tahu kalau plutonium-241 adalah artefak. Pria lalu menjelaskan bahwa bila plutonium-241 memanglah artefak, maka Andre sudah mengumpulkan 9 artefak algoritma. Sekarang yang perlu Andre lakukan adalah menimbunnya di Stark 12 agar di masa depan bisa digali kembali oleh orang-orang dari masa depan. Kenapa orang masa depan ingin melakukannya? Karena di masa depan terjadi suatu peristiwa yang buruk dan orang-orang masa depan ingin mengulangi kejadian masa lalu agar peristiwa yang terjadi di masa depan tidak pernah terjadi. Istilahnya ini adalah grandfather paradox. Algoritma sendiri dikembangkan pertama kali di masa sekarang dan terus berkembang hingga masa depan. Mendengar hal itu, si protagonis lalu pergi ke Tenet Operation. Tenet Operation itu panggilan untuk regu khusus yang sebelumnya telah menyelamatkan si protagonis, yang memiliki markas di sebuah kapal induk. Cat yang sudah sembuh juga dibawa ke situ. Cat menjelaskan bahwa saat ia dan Andre di Vietnam, Cat sempat marah karena Andre akan membebaskan Cat bila Cat bersedia tidak melihat Max lagi. Cat dan Max lalu pergi dari kapal pesiarnya Andre. Tapi kemudian Cat dipanggil lagi oleh Andre dan saat Cat dan Max sampai di kapal pesiar itu lagi, Cat melihat sesosok wanita misterius yang melompat dari kapal pesiarnya Andre. Andre juga waktu itu menghilang. Si protagonis kemudian menyuruh Cat pergi lagi ke Vietnam, tepatnya di waktu di mana Cat marah pada Andre dan meninggalkan kapal pesiarnya Andre. Si protagonis mau Cat menyamar sebagai Cat masa lalu agar ia bisa mencegah Andre mengubur algoritma di Stark 12. Karena apabila algoritma dikubur, maka sangat mustahil untuk bisa digali kembali. Si protagonis, Neil, dan Tenet Operation berkumpul untuk menyusun strategi penggagalan penguburan algoritma. Mereka membentuk 2 tim, yakni tim merah yang berjalan di waktu yang lurus dan tim biru yang berjalan di waktu yang mundur. Si protagonis dan Ives, pimpinan Tenet Operation, bergabung di tim merah, sementara Neil bergabung di tim biru. Mereka hanya memiliki waktu sekitar 10 menit untuk menggagalkan upaya penguburan itu. Misi dimulai dan mereka semua pergi ke Stark 12. Belum apa-apa, sudah ada ledakan yang muncul entah karena apa.
Si protagonis dan tim merah bergerak menuju pusat galian. Pertempuran sengit terjadi antara Tenet Operation dengan pasukannya Andre. Andre rupanya memiliki ragu yang sama seperti Tenet Operation, yakni ada yang juga bergerak di waktu yang berjalan mundur dan ada pula yang bergerak di waktu yang berjalan lurus. Untuk menimbulkan kerusakan di waktu yang sama pada musuh, di menit kelima, kedua regu Tenet Operation membombardir gedung pertahanan terakhir pasukannya Andre, hingga pasukan itu tetap mati di kedua sisi. Ketika jalannya sudah aman, si protagonis dan Ivers berlari masuk ke pusat galian. Dari arah belakang mereka, ada mobil yang terus mengklaksoni mereka, tapi si protagonis dan Ivers tidak mempedulikannya. Sial, mereka tak memperhatikan langkah mereka, sehingga mereka tak sengaja menginjak tali yang memicu ledakan dan membuat mereka terjebak di pusat galian itu. Di tempat lain, Cat sudah sampai di Vietnam dan masuk ke kapal pesiarnya Andre. Di sana, Cat tidak menemukan Andre, jadilah ia bersiap-siap menunggunya. Tak lama berselang, Andre datang mengendarai helikopter. Andre meminta maaf karena telah menyuruh Cat tidak usah bertemu lagi dengan Max. Andre dan Cat pun berbaikan, tapi itu hanya akal-akalannya Cat saja karena niat aslinya Cat adalah membunuh Andre. Kembali ke Stark 12. Si protagonis dan Ivers sampai ke titik penguburan, dan di titik penguburan itu juga ada turnstile. Tapi titik itu terkunci oleh pintu besi. Di sebelah pintu itu juga ada anggota Tenet Operation dari tim biru, yang tidak dikenal siapa. Pria misterius itu tergeletak tewas di sana. Kemudian si protagonis mengenali tas dari anggota itu yang mengingatkannya pada orang yang pernah menyelamatkannya saat di opera tempo hari. Saat hendak membuka pintu itu dengan granat, tiba-tiba Ivers ditembak Volkov, pimpinan bodyguardnya Andre. Volkov lalu menyerahkan telepon pada si protagonis dan orang yang bicara di telepon itu adalah Andre. Andre yang kini bersama dengan Cat di Vietnam mengancam akan membunuh si protagonis bila ia tetap bersikeras. Di lain sisi, di waktu yang berjalan mundur, tepatnya di tim biru, Nell menyadari duluan kalau si protagonis dan Ivers akan terjebak dalam titik penguburan algoritma. Nell kemudian masuk duluan ke titik penguburan algoritma sebelum si protagonis dan Ivers masuk ke situ, dan ia melihat dirinya yang baru keluar dari turnstile menuju ke dekat pintu masuk titik penguburan. Nell memutuskan untuk mengikuti alur dan masuk ke turnstile. Kini Nell berada di waktu yang berjalan lurus dan pergi menaiki mobil untuk menghentikan si protagonis dan Ivers masuk ke pusat galian. Rupanya, orang yang mengklaksoni mereka adalah Nell. Nell yang gagal mencegah mereka masuk ke dalam pusat galian, lalu pergi ke titik ledakan agar Nell bisa menarik mereka dari titik ledakan itu dengan menggunakan tali yang terikat dengan mobilnya. Andre menyuruh Volkov mengubur algoritma sekarang, tapi kait pada algoritma tersangkut. Karena bosan mendengar rintihannya si protagonis, Volkov berencana membunuh si protagonis dulu. Tapi sebelum ia menembak si protagonis, tiba-tiba pria misterius dari regu biru yang ada di sisi pintu bangkit dan menghalangi Volkov. Si pria misterius itu kemudian membukakan pintu untuk si protagonis, dan si protagonis masuk dan mendorong Volkov masuk ke lubang galian itu dan menarik algoritma agar tidak masuk ke lubang galian. Waktu ledakan tinggal 10 detik lagi. Tiba-tiba suatu tali muncul di hadapannya si protagonis dan Ivers. Mereka lalu berpegangan pada tali itu dan tertarik oleh mobilnya Nell. Misi pun berhasil dilaksanakan. Di Vietnam, Cat menodongkan pistolnya pada Andre. Cat membongkar identitas aslinya bahwa Cat yang bersama Andre sekarang bukanlah Cat dari masa lalu. Andre berusaha menenangkan Cat, tapi Cat sudah muak dan akhirnya menembak Andre. Andre yang tewas lalu dilempar keluar kapal, dan kemudian Cat juga melompat dari kapal itu untuk segera pergi dari kapal pesiar. Rupanya, wanita misterius yang dilihat Cat tempo hari adalah dirinya sendiri yang berasal dari masa depan. Dan hilangnya Andre secara misterius juga karena Andre dibunuh oleh Cat masa depan. Kembali ke Stark 12. Ivers membagi algoritma menjadi 3 bagian dan memberikannya pada Nell dan si protagonis. Nell tidak mau memegang algoritma, oleh sebab itu ia memberikan algoritma bagiannya pada si protagonis dan mengucapkan selamat tinggal pada si protagonis. Saat hendak pergi, si protagonis melihat tas yang dipakai oleh Nell, dan tas itu mirip dengan tas orang yang menyelamatkannya di opera dan mayat dari orang yang membantunya tadi di titik galian. Si protagonis lalu sadar bahwa orang yang selama ini membantunya adalah Nell dari masa depan, dan Nell berpamitan karena ia akan kembali ke masa lalu untuk berkorban dan mati demi si protagonis bisa mencegah algoritma terkubur. Si protagonis ingin Nell tidak melakukannya, tapi Nell tidak peduli karena ia yakin takdir atau realitas ini tidak bisa diubah meskipun kita menginginkannya. Nell lalu pergi bersama Ivers. Sejauh ini filmnya berakhir di titik itu. Ada beberapa teori yang berkembang di internet bahwa rupanya Max, yakni anaknya Cat dan Andre, adalah Nell. Di masa depan,
Max akan direkrut oleh si protagonis untuk menjadi ahli penyusup seperti sekarang ini. Lalu, nama asli dari si protagonis adalah Thomas Arepo, orang yang menyerahkan lukisan pada Sir Michael dan kemudian dipindah tangankan ke si protagonis. Dan itu sejauh ini masih rumor lah ya, jadi jangan dijadikan patokan. Lalu bagaimana? Cukup pusing dengan apa yang sudah saya jabarkan dari awal video hingga akhir? Ya, karena Grandfather Paradox memang serumit itu sebenarnya. Jadi mari kita buat alur cerita dari 4 karakter utama Tenet itu, yakni si protagonis, baru kemudian Andre, baru lalu Cat, lalu Nell, agar kalian bisa memahami apa saja yang saya jelaskan tadi. Ini dia. Silakan di screenshot karena ini juga hasil screenshot sih sebenarnya. Oke, videonya selesai.